Action. Action. Iya. Ketemu lagi dengan Abah Ibet, manusia sotoy tingkat dewa. Kali ini kita akan unboxing kulkas. Nggak penting banget sih ya di unboxing. Cuman pengen share aja buat teman-teman semua, barangkali bisa menjadi referensi untuk pemilihan kulkas di rumah. Saat ini saya ada kulkas Samsung tipe RT19M303. Kulkas 2 pintu, standar sih, nggak ada yang istimewanya, cuma 2 pintu. Cuman kenapa saya pilih kulkas ini? Karena pertama, untuk ukuran segini, bagian freezernya agak lebih gede. Karena tujuan kita beli kulkas ini targetnya untuk membuat es batu ya. Cuman karena dia untuk es batu, tapi dia hanya memberikan satu cetakan es aja. Tapi nggak masalah, karena target kita nanti ke depan adalah kita akan menumpuk banyak es batu di sini. Jadi nggak perlu juga es batu tray yang biasanya di kulkas-kulkas itu kan suka ada tuh. Jadi mau harus buka gitu, kita nggak perlu. Oke, untuk setting-settingnya saya rasa sih standar, nggak banyak settingan. Cuman ada satu settingan di sini untuk dingin sama tidaknya. Kemudian untuk tempatnya juga di pintunya nggak terlalu besar. Dan sekali lagi, kenapa kita beli ini tujuannya bukan untuk naro es batu, botol-botol di pintu ya. Tujuannya adalah untuk es batu. Kemudian di bawahnya juga biasa aja ya. Tapi ini agak gede, tempat buat ada tempatnya. Kemudian kita dapat ini apa ya? Tempat telur ya. Tapi naroknya gimana ini? Tempat telur tapi naroknya gimana? Masa begini doang sih? Gue bingung nih naroknya nih. Untuk raknya udah pakai temper nih dia. Ternyata temper ya, bukan plastik. Temper plastik standar, bisa dirubah-rubah. Kemudian tempat ini apa ya? Buat tempat naruh buah-buahan. Oke, kita coba dulu. Buat tempat taruh buah-buahan lumayan gedenya nggak tahu ya. Ini buku petunjuk, kartu garansinya. Oh, ini ada kartu garansi. Kartu garansi bukan ya? Oh iya, ini kartu garansi. Ini ada kartu garansi. Kemudian ada buku petunjuk standar. Kayaknya buku petunjuknya seperti yang udah nggak pernah dibaca ya. Nanti kalau ada masalah baru dibaca tuh. Bodoh amat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke spesifikasi teknisnya ya. Nah, ini di spesifikasi teknisnya tadi saya cari-cari di pinggir-pinggir, nggak ada, rupanya dia ngumpet di dalam nih. Jadi mesin ini, mesin kulkas ini kapasitas kotornya itu sekitar 216 liter. Kemudian penyimpanannya sekitar 203 liter. Berarti ini total atas sama bawah. Dimensinya 55 cm kali 63 cm, tingginya 144. Lalu simbol ramah lingkungan, apalagi ya, listrik tegangannya 220 volt, 1 ampere, berarti sekitar ketika puncaknya dia listriknya sekitar 100 watt. Ya, 100 watt. Nah, ini yang saya agak suka tuh, dia udah menggunakan freon terbaru. Dan insulasi gasnya itu pengembangan buat ngembangin esnya itu dia menggunakan Cyclops 10. Cyclops 10 itu apa ya? Ya semacam inilah. Jadi biar udara di dalamnya itu lebih terjaga suhunya. Kemudian kompresornya dia udah menggunakan 130. Tadi apa ya? Ya,
Ya, itu. Kemudian di bawahnya udah ada International Service Contact. Jadi kalau kita mau kontak, ini udah ada nomornya, kontaknya ke yang nomor Indonesia ya. Jangan telepon ke Malaysia atau ke Bangladesh kejauhan. Udah ada nomor teleponnya, jadi kalau misalkan ada apa-apa, kita bisa langsung telepon teknisinya. Dan teknisinya harusnya datang ke rumah, jadi kita nggak perlu bawa-bawa kulkasnya ke sana ribet. Kemudian untuk kompresor, saya nggak ngerti kompresornya ya. Cuman ceritanya sih ini udah yang terbagus, udah yang terbaru, udah teknologi terbaru. Oke, kita langsung masuk ke dalam karena ini mesin baru datang, jadi nggak boleh langsung dinyalain kata abangnya tadi. Katanya tunggu 2 atau 3 jam lagi baru boleh dinyalain karena kan di dalam kompresor itu ada freonnya itu goyang-goyang. Nah, ketika goyang-goyang itu nggak boleh langsung dinyalain, harus ditunggu sampai dia stabil. Oke, kita langsung pindahin dia ke dalam yuk. Iya, masuk. Pas terus. Iki. Turun. Putar. Pas banget. Oke, kita lihat hasilnya besok. Saya akan langsung coba bikin es batu dan saya akan kasih tahu seberapa cepat es batunya itu mengering dari air menjadi es. Sampai ketemu besok. Kemarin kita udah unboxing kulkas ini, kulkas Samsung ini. Dan malamnya langsung saya coba nyalakan setelah nunggu sekitar 3 jam dari datang. Dan karena kulkas ini ditargetkan untuk membuat es batu, jadi kita fokus kepada pembuatan es batu. Seberapa cepat dia membekukan dari cair ke beku. Cuma sayangnya kita nggak rekam kemarin mulai dari cair sampai ke bekunya. Tapi just info aja, ini mulai dari cair sampai ke beku dengan tingkat settingan suhu tertinggi itu hanya sekitar 3 jam. Sudah beku. Nah sekarang kita lihat. Tapi sekarang ini saya settingnya di tengah, di optimal ya. Kalau kemarin itu saya settingnya sampai, kelihatan nggak nih? Nah, sampai sini nih, sampai maksimal banget kemarin saya settingnya. Cuma saya rasa ini terlalu cepat banget ya, kita nggak perlu juga sampai terlalu cepat itu, karena pastinya akan berdampak kepada penggunaan listrik ya, lebih boros. Jadi saya setting ini ya udah di optimal, di standar sini aja. Karena toh juga kebutuhan es batu kita produksi sekarang untuk dipakai besok. Nah, ini isinya hanya es batu aja, saya coba. Kebetulan saya kemarin coba beli beberapa macam cetakan. Ini yang aslinya, standar dari kulkasnya. Oke. Kemudian ini ada cetakan yang dari kulkas lama yang bisa dikecekrek langsung begitu ya. Nah, kemudian mumpung saya beli beberapa macam cetakan es batu, kita coba review plus minusnya dari cetakan-cetakan batu ini. Ini saya ada beli ini yang silikon. Ini sudah mengeras semua ya. Kemudian ini ada juga yang ini apa ya? Ini plastik atau tapi ada tutupnya. Kemudian ini yang model model sarang lebah. Nah, ini yang saya agak suka nih ini nih. Jadi dia kombinasi antara plastik dengan silikon. Jadi bisa didorong begini nih. Ini belakangnya silikon. Yuk kita coba ya. Tapi ini ada satu yang saya nggak suka, yang ini terlalu panjang. Jadi kalau saya taruh begini, tumpuk begini, kemudian ini di atas, ini mentok nih, ininya nih, ini mentok. Kalau kita pasang di sini tuh, ini enggak ya? Sorry ya guys. Kalau dia agak di bawah sini, nah posisinya harus pas banget. Kalau begini mentok nih, tuh, tong, tuh nggak tuh, dia nyangkut di sini. Jadi ada ketahuan nih dia maksimalnya hanya bisa berapa. Tapi ini saya mau siasatin karena kayaknya saya suka dengan cetakan yang ini. Ini mau saya siasatin, nanti ini kita potong aja, udah nggak kepake, ini nggak perlu gitu loh. Kita coba langsung yuk lihat intinya dari cetakan es batu ini, seberapa yang harus kita timbang adalah efisiensi tempat. Jangan sampai dia boros tempat. Kemudian ukuran.
kalau ukurannya terlalu kecil, otomatis es batunya itu lebih cepat mencair ketika dipakai. Kalau ukurannya terlalu besar, tergantung juga gelas yang akan kita pakai. Tapi yang buat saya paling penting adalah seberapa mudah es batu ini dikeluarkan dari cetakan setelah dia membeku. Sekarang kita coba buktikan mana yang kira-kira lebih enak. Karena nantinya saya akan coba, kalau dari hasil evaluasi 4 macam ini, saya akan beli satu jenis yang paling memudahkan kita dan jumlahnya banyak, bisa penuh di kulkas ini. Kita coba yuk langsung yuk. Oke, sekarang kita coba bandingkan. Pertama yang kita coba adalah seberapa mudah dia dilepaskan setelah membeku. Kita coba yang model sarang lebah ini atau honeycomb. Ini dia tutupnya itu silikon. Kemudian bahannya ini juga silikon. Jadi ini kenyal. Nah, ini ada satu kosong nih kebetulan nih. Jadi ini kena kenyal. Kita coba bongkar seberapa mudah membongkarnya ya. Es batunya bagus bentuknya. Keren es batunya. Aduh, wah tempatnya kurang gede bro. Sus. Peng. Habis. Oh, masih ada. Nah, udah semua. Cuma kayaknya tetap harus dicongkel pakai tangan ini kalau mau ngambilnya. Oke, selesai. Nah, ini hasil cetakan hasil es batunya ya. Hasil es batunya bagus bentuknya nih, segi berapa nih? Segi 5 ya. Segi 5 ini es batu. Cuman harus diperhatikan adalah ini barangnya terlalu lembek, agak menyusahkan ketika kita mau mengisi es batu dari air. Jadi kalau kita isi air tuh bawahnya tuh harus hati-hati banget masuk ke kulkasnya ini karena mudah goyang begini ya. Ini konsen saya di yang model silikon. Next, kita coba bongkar yang ini. Ini bahannya silikon juga, jadi ada tutupnya juga. Ini hasilnya, jadi atasnya tuh ngeflat gitu ya. Silikon ini emang enak banget kalau buat dibuka, ngeluarinnya tuh enak banget, gampang banget. Oh, cepet kan? Ini lebih kayaknya ini lebih cepat dari yang tadi ya. Kayak tuh. Nanti karena saya buat pakai sendiri jadi ya pakai tangan nggak apa-apa lah. Tapi pastikan kalian cuci tangan ya, yang bersih. Nah, ini sama dengan yang tadi. Ini malah lebih elastis ya. Ini lebih elastis. Ini lebih mudah bongkarnya. Tapi sekali lagi ngisinya harus hati-hati. Kalau saya kemarin cara ngisinya ini udah saya taruh dulu di kulkas. Saya taruh dulu di kulkas, kemudian saya isi pakai apa namanya ya? Pakai nih ginian sebentar. Nah, ini saya isi pakai ginian kemarin. Tapi yang agak gedenya yang 500 ml saya isi. Jadi dia ngisinya tuh di dalam kulkas tuh lebih mudah. Itu trik dari saya cara ngisi es batu. Tapi dia tertolong dengan tutupnya yang keras. Nah, ini tutupnya keras. Jadi kalau kita habis ngisi, kita tutup, ini kita agak tertolong karena dia keras. Gitu ya, tutup atasnya. Berbeda dengan yang ini, kalau ini dua-duanya silikon. Jadi ketika dibawa, nah itu agak rentan ya. Tapi kalau kalian ngisinya di dalam kulkas, es batunya ini di dalam kulkas, harusnya sih aman. Next, ini. Yang ini nggak ada tutupnya. Begini aja dapatnya.
Ya, jadi kalau misalkan kalian bikin es batu, kemudian dicampur dengan bahan yang lain, ada ayam atau apa, ya mungkin ini agak berpengaruh ya. Nanti jadi es batu rasa ayam. Tapi dia nggak, atasnya nggak lengket. Di atasnya nggak lengket. Bukanya, tuh. Tempatnya ada lagi nggak ya? Coba kita ambil, di situ ada tempat lagi nggak coba? Atau piring kali ya, nggak apa-apa piring. Ini sih gampang banget ngeluarinnya. Piring aja, nggak apa-apa. Sorry, bentar ya. Oke, kita coba pakai piring. Ini jauh lebih gampang banget. Gampang banget, cuma saya nggak ada tutupnya dan dia tetap elastis ya. Terakhir ini. Ini kombinasi plastik dengan silikon. Jadi atasnya keras, kemudian bawahnya ini bisa ditekan nih. Jadi kalau kita mau ngeluarin satu-satu, cetuk, cetuk, cetuk. Tuh, jatuh satu-satu ya. Ini saya kok kayaknya agak memfavoritkan yang ini ya. Nah, jadi dia itu keras. Keras. Kalau kita ngisi airnya dari luar, nggak resiko menjerut-jerutan kayak yang tadi. Karena ini yang paling keras. Jadi ini perpaduan antara plastik keras dengan silikon. Jadi bisa ditekan-tekan seperti ini. Oke, untuk bentuk, saya rasa hampir sama aja semuanya. Cuman kalau saya tuh suka yang ini bentuknya ya. Kalau yang ini dia kotaknya banget. Lebih kotak. Ini untuk kalian yang mungkin konsen kepada bentuk es. Kalau yang unik ya yang honeycomb ini segi 5 ya. Ini yang kotak yang hijau ini segi 5. Oke. Itu aja untuk cara membukanya. Sekarang kita lanjut ke teknik pengisiannya. Penting nggak ya teknik pengisian? Tapi nggak apa-apa ya, kita coba aja. Penting nggak penting, yang penting kalian bisa tahu, oh kulkas ini bagaimana cara kami memproduksi es batu rumahan dengan modal hanya bermodal kulkas saja. Yuk, sekarang kita coba isi lagi ini semuanya supaya kalian bisa tahu plus minusnya cetakan es batu ini. Oke, kita lanjut ke pengisian. Untuk mengisinya, ini kebetulan saya punya teko beginian. Jadi ini yang gedenya nanti dipindahin ke yang kecil. Yang kecil ini nanti masuk ke cetakan. Kita coba ya.
Karena memang tujuannya bukan buat perlengkapan dapur. Tapi ya saya nggak berani banyak komentar ya untuk bawahnya ya. Kalau untuk kalian yang mengisi bawahnya itu nanti dengan sayuran ikan, saya rasa sih standar aja lah, sama aja. Cuman karena satu nih yang saya baru tahu, ini bahan ini nih, ini full ABS. Full ABS. Jadi full ABS ini dia lebih keras dan lebih kedap sehingga mampu mempertahankan suhu lebih baik gitu ya. Itu yang saya baca literaturnya seperti itu, bahan ABS. Jadi kita skip dulu yang bawahnya, sekilas saja. Kemudian kita lanjut tinggal yang terakhir. Terima kasih. Berarti itu 4, 1, 2, 3, 4 kotak itu sekitar 1 liter lebih ya. Oke, terakhir. Selesai. Oke, gimana? Gampang kan cara ngisinya kan? Jadi mungkin kalau kalian yang biasa ngisi es batu, bawa es batunya ke dispenser, kemudian digoyang-goyang, bawa ke kulkas itu goyang-goyang, tumpah, becek lantai segala macam. Dengan metode seperti ini lebih mudah. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau membuat bisnis es susu atau minuman susu, minuman dingin, kalian bisa coba deh pertimbangkan antara bikin sendiri dengan beli jadi. Karena kan kalau beli jadi es batu kristal itu, kalau di tempat saya sih satu karung itu sekitar 25 perak. 25.000 satu karung. Jadi hitungan saya satu cup itu es batu itu modalnya sekitar 1.000 perak. Nah, sekarang kulkas kita sudah punya di rumah. Coba teman-teman pertimbangkan. Cuma memang modal awalnya agak besar ya. Ini cetakan ini agak lumayan mahal, harganya sekitar, saya beli ini range harganya sekitar 25.000 sampai 56.000. Jadi kalau misalkan kita beli mau penuhin ini ya mungkin modal kita, anggaplah kita belinya 10 box gitu ya, yang harga 30.000 lah, berarti modal udah 300.000. Cuman selanjutnya kita tinggal modal air aja dari dispenser dan bayar kulkas listriknya juga. Rasanya nggak terlalu mahal ya, standar ya, karena nggak gede-gede banget wattnya. Wattnya ini maksimalnya di 100 watt kalau nggak salah saya. Karena kulkas-kulkas yang lain itu sekitar 80-an, yang ini sekitar 100. Tapi ini konsennya, teman-teman mau cepat atau mau aman? Kalau mau cepat ya ini tinggal naikin ini dari min ke maksimal nih. Ini bisa cepat banget. Ini saya coba kemarin itu sekitar 3 jam. Tapi kalau misalkan teman-teman buat jualan sendiri ya mungkin produksi hari ini buat dipakai besok, dipakai di optimal di tengah aja udah cukup. Saya yakin listriknya nggak terlalu besar, tapi realnya berapa saya nggak tahu. Oke ya teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman. Kalian teman-teman juga bisa hitung sendiri berapa sih HPP-nya kalau pakai bikin es batu sendiri. Jadi gambaran saya tadi seperti itu. Modal awal kita besar, sekitar anggaplah 300.000 gitu ya. Kita beli 10 biji. Dibandingkan kita beli es kristal yang harganya 25.000 satu karung besar itu. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini mengenai es batu, cetakan es batu. Teman-teman sudah bisa melihat sendiri perbandingan-perbandingan dari beberapa cetakan es batu yang kita buat. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman, bisa membuat es batu kalian menjadi terlihat lebih indah daripada kita membuat pakai plastik. Ya, kalau diketok-ketok bentuknya jadi abstrak, tidak karuan gitu ya. Jadi bisa menjadi pertimbangan teman-teman dan juga seberapa mudah membuat es batu di rumah. Kedepan kita akan membahas berbagai macam mulai dari mesin, alat-alat, bisnis, mulai dari bisnis rumahan sampai dengan bisnis skala industri. Jadi buat teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa subscribe karena saya yakin video ini akan bermanfaat untuk orang banyak. Sekian dari video dari saya, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum.